Sulit nyari baiknya 100 hari Pak Prabowo, pemerintahan Pak Prabowo saat ini loh. Lah kelangkuan pembantu-pembantu Prabowo kok kelasnya aduh parah ini. Ini Pak Prabowo harus tahu ini, harus mengevaluasi. Ya kalau perlu langsung aja lah yang tidak kredibel langsung di reshuffle. Ini rakyat pasti mendukung. Ketemu lagi sama Om Begawan di Ngompol. Kalau dihitung-hitung sebenarnya 100 hari pemerintahan Prabowo akan jatuh tanggal 28 Januari. Ntar lagi atau masih seminggu lagi lah. Namun akhir minggu kemarin, mantan Presiden ke-7 Jokowi sudah kasih penilaian. Ya kita semua kan tahu gimana penilaiannya. Wis tak kupas tuntas dalam Ngompol 926 tayang Jumat malam kemarin. Hitung-hitungan 100 hari, substansinya bukan tentang jatuh tempo. Mergo ini bukan cicilan. Bukan terkait utang piutang yang biasanya saklek soal tanggal itu. Wong kadang mbok wis tanggal wae tukang utang sing belenjani janji. Jatuh tempo. Ini bukan jatuh tempo utang piutang. Nah, bicara mengenai target 100 hari kerja Prabowo, percayalah dalam seminggu akan susah ini. Ngejar banyak perbaikan-perbaikan program itu susah. Artinya apa? Yang menilai 100 hari pemerintahan Prabowo itu ya bingung, remuk redam penilaiannya. Hancur mumur, hancur berantakan. Lah mau dikupas dari sektor apapun, berat banget kok nilainya. Pemerintah baru memberi optimisme dalam pandangan subjektif Om Begawan aja. Nilai yang pas untuk perjalanan 100 hari ya, kalau saya nilai ya 35 sampai 40. Itu rentang 1 sampai 100. Kalau Om Begawan secara pribadi menilai loh. Apalagi kalau saya dimintain menjawab survei ya nilainya segitu. Kalau model rapot zaman Om Begawan sekolah, ya tulisannya merah, di bawah 5. Memang sama guru angka 5 ke bawah itu nulisnya pakai bolpoin merah biasanya. Lah angka 60 ke atas baru pakai bolpoin biru atau hitam. Dan memang faktanya merah. Tidak ada sektor atau bidang yang bisa disorot kinerjanya baik. Nah, di episode kali ini kita uji lah. Tapi jangan tersinggung ya Pak Prabowo. Ini kan kritik supaya menjadi cambuk agar dia ada introspeksi dan perbaikan ke depannya. Nah, kita review kembali lah. Bagaimana 100 hari perjalanan pemerintahan yang mengusung tagline Indonesia Maju ini. Dari sisi tagline sakjane apa ya? Bagus ini, memberi penyemangat. Tapi begitu mulai jalan, tagline Indonesia Maju itu tak direpresentasikan dalam apapun. Apalagi oleh para menteri-menterinya, para pembantu-pembantunya malah pating celebung karu-karuan. Apa yang bisa kita anggap sebagai simbol atau perlambang soal Indonesia Maju? Apa kira-kira yang menjadi ikon bahwa Indonesia itu maju dalam pemerintahan Prabowo yang belum sampai genap 100 hari? IKN misalnya. Nah, buktinya sejak dilantik sampai sekarang Presiden dan Wakil Presiden tidak tercatat berkunjung ke sana. Bahkan para buzzer itu menampilkan IKN yang begitu indah-indah padahal sejatinya ya banyak belukar di sana. Tak terurus itu. Bahkan Istana Garuda yang ada di IKN dan ditargetkan sebagai 100 hari pemerintahan, bau-baunya belum mau diresmikan. Entah kapan. Bukankah hal paling mudah untuk ngejar 100 hari pertama itu proyek-proyek fisik? Lah terus tak usah nyoba nyari-nyari program lain lah, yang istilahnya masuk di list quick win lah, nggak usah. Yang bisa langsung dilihat nggak usah. Semuanya jangka panjang, prosesnya butuh waktu. Dan yang ada ya hanya soal Istana Garuda aja. Mbok kira aku rapal, nggak hafal beberapa program Pak Prabowo yang kemarin disampaikan dalam kampanyenya itu. Saya sebutkan ya. Mulai membangun 3 juta rumah. Ya, ingat-ingat ini, 100 fakultas kedokteran baru. Terus dokternya pirang-pirang nanti. Pembangunan rumah sakit lengkap. Oh ya ini sama saya lupa nih. Realisasi makan bergizi yang sekarang baru berjalan ini. Wes jelas jane.
bahas program makan bergizi gratis. Bosan saya. Nah ya ku enake mung kurang toh ini. Kelebihannya ya mau bocah dadi wareg. Tapi ngantuk, mata pelajaran jadi terkurangi, jam pelajaran terkurangi dan banyak masalah lagi. Dari situ itu secara daftar saja. Namun kan mesti kita lihat loh, sektor-sektor apa yang bisa dicek apakah kondisinya itu situasi yang membaik atau tidak. Nah, sebelum saya ngupas sektor yang secara jujur, fair, butuh kita potret bagaimana kualifikasi para pembantu presiden yang ada di kabinet. Apakah cukup menjanjikan atau tidak? Lah perangkat yang masuk pasukan saja ramercayani belas. Meragukan ini pandangan rakyat loh kepada para pembantunya sebagian, bukan yang senior-senior. Lah pemerintah sekarang justru dibandingkan pemerintah sebelumnya kan ya jauh ini kelihatannya. ya banyak yang ya ampun bikin gerantes loh. Tidak hanya punya kabinet gede aja 48 kementerian dan juga wakil menterinya lebih dari 50 wakil menteri, itu masih ada staf khusus, penasihat khusus, utusan khusus, lan semuanya sak piturute. Nah di era Prabowo, pemerintahan Prabowo ini baru sekarang ini loh model pembantunya bisa disebut sebagai paguyuban. Lah saking akeh jumlahnya, banyak digaji kabeh dari uang rakyat itu, dari pajak rakyat. Nah dari kepatuhan pada aturan saja, menteri, wamen, penasihat khusus, utusan khusus, lan sak piturute terbukti rung patuh kabeh, belum patuh sama Pak Prabowo. Nah berdasarkan persaksian KPK, masih ada 6 pejabat baik menteri atau selevel itu belum menyerahkan LHKPN. Tahu kan laporan kekayaan itu. Sedangkan pada level wamen, wakil kepala badan dan lembaga masih ada 11 yang belum rampung garap LHKPN. Kuwi mergo ra mudeng, ra iso, kakean bondo, kebak donyane. Atau kenapa? Saya nggak tahu, nggak tahu, nggak paham. Kenapa? Bisa ngeyel gitu. Belum laporan. Dan baru bulan ketiga masa kerja, satu utusan khusus wis mundur diri. Dan mundur diri bukan disebabkan alasan personal, melainkan kelakuannya yang menimbulkan polemik. Nah sebenarnya ya nek mau marahi umyak nang medsos. Medsos rame karena kelakuan para pembantu presiden ini. Sejak awal banyak yang sudah sepertinya diganti loh, harusnya loh. Contoh nih arogannya Patwal RI 36. Raider si Raffi Ahmad tidak akan mencerminkan si bosnya itu. Kemudian ada menteri yang pakai kop kementerian buat acara pribadi. Ada juga menteri yang keliru menyimpulkan undang-undang dengan dimaknai sebagai denda damai dan masih banyak lagi lainnya. Nah terbongkar ada menteri yang tidak respect sama wapres, ada dengan tidak memasang foto wapres dalam presentasinya. Nek niat semua tak buka sedino ora rampung. Termasuk Menteri HAM. Bilang 13 tahun tak ada istri tapi punya 3 pacar, kocur. Lah kelakuan pembantu Prabowo kok kelasnya aduh parah ini. Ini Pak Prabowo harus tahu ini, harus mengevaluasi. Ya kalau perlu langsung aja lah yang tidak kredibel, langsung di reshuffle. Ini rakyat pasti mendukung. Dan boleh dong saya sebagai rakyat untuk mengkritik semua kinerja para menteri-menteri pembantu presiden. Nggak usah marah. Dengan kualifikasi pembantu yang di bawah standar, akhirnya beberapa target kan ya tidak tercapai. Misalnya nih sektor ketahanan pangan, ada yang bisa dilihat. Apa yang sudah dibangun atau dikerjakan pemerintah. Menko Pangan baru menyatakan mulai tahun ini bakal stop impor beras, gula, jagung, dan garam. Lah omongannya lagi awal tahun ya wani. Ingat loh, masih ada 11 bulan jalan loh. Apakah bakal beneran nggak impor beras? Ya kaya ndak apal wae model menteri dari politisi ini. Ngomongnya ya sen kanan belok kiri ya sama ya. Kon janji maju sik dhewe ya iso bertahan sampai Juni gak impor aja wis sampai loh. Sampai, tapi ya surah mungkin. Ini pandangan Om Begawan itu. Ya kita bisa hitung-hitung kok itu kok. Kita kan bukan orang-orang bodoh-bodoh semua rakyat kita ini. Bagaimana ketahanan pangan mau baik? Di pasar lokal harga kebutuhan pokoknya dekwur, tahu dekwur. Naik turun. Kayak cuaca sekarang ini hujan panas. Sok panas, sok mendung, ganti hujan, tiba-tiba hujan, rapasi, ada angin dan sebagainya.
Ketahanan pangan untuk angka 5 saja menurutku enggak banget. Lalu tentang pertumbuhan ekonomi misalnya. Ini saya bedah aja sekalian. Progres-progresnya. Yang kata beberapa orang targetnya 5%. Apa bakal terrealisasi? Mantan presiden saja agak berani loh bicara ekonomi mikro. Berani bicara ekonomi makro. Benar ketok detail nih. Mengapa begitu? Sebab kata Gubernur Bank Indonesia, target pertumbuhan ekonomi tidak seperti yang direncanakan. Berada di bawah proyeksi. Piye nek ngono kuwi? Kan lebih paham Gubernur Bank BI daripada pejabat-pejabat pemerintah yang lain. Sebenarnya dengan program makan bergizi jalan ini, idealnya kan harga-harga sembako bisa turun banyak. Kenyataannya malah enggak. Apakah pembelanjaan kebutuhan makan bersih ditopang dari impor? Mungkin ini. Ini pertanyaan penting loh ini. Ini jadi sesuatu yang aneh, tidak masuk nalar. Barang terserah banyak untuk madiang seluruh Indonesia. Harga kok malah tidak turun tuh piye? Anomali ini sebutannya. Bertolak belakang. Lalu sektor keamanan laut ini sekalian aja. Ini ya isu yang paling berkali-kali tak bawakan oleh apa nih. Tidak ada positif belas. Kasus pagar laut, Tangerang, Bekasi, di mana lagi itu di Jakarta, seminggu lebih tidak ada tindakan tegas apapun. Ya mungkin baru kali ini mau diperintahkan Pak Prabowo untuk segera dicopotin itu. KKP tapi nggak terjun itu, malah TNI Angkatan Laut bersama nelayan dan masyarakat di sekitar itu cabutin itu. Nah, nek menyikapi barang mati pada benda yang tidak bergerak saja, Barat nggak berani cak-cek das-des, piye mau menghadapi musuh. Ini seumpama. Belum lagi beberapa oknum aparat, baik kepolisian maupun TNI, terseret-seret kasus kriminal. Memprihatinkan. Ini harus menjaga semua ini. Semua komponen bangsa ini dalam di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Harus introspeksi. Lah pimpinan mereka, para pimpinan mereka belas tidak ngasih warning, ancaman agar prajurit yang lain lebih menjaga sikap. Harusnya kan disampaikan kepada yang lain. Kalau ada yang melakukan pelanggaran yang lain dicegah. Apalagi pada penegakan hukum. Nah, di pemberantasan korupsi. Ini sekalian aja nih. Malah presidennya gawe goro-goro. Siap memaafkan koruptor asal duit korupsi dikembalikan. Lo dikorupsi ini orang-orangan, deleke diumpetkan itu, nggak mungkin dikembalikan. Koruptor otaknya sudah mau korupsi, mau mengembalikan uang, nggak mungkin. Lah nek seorang komandan, seorang pemimpin, pikirannya pada suatu tuh nyeleneh, lah ngalamat anak buah pating pentalit, orang karu-karuan. Itu di sektor korupsi itu. Apalagi yang kemarin ada kasus korupsi 300 triliun, vonisnya cuma 6,5 tahun. Nah, itu kan masalah ini. Nah, di sektor industri itu, bubruknya banyak pabrik, utamanya tekstil, masih terus menular ke banyak perusahaan. Pemerintah seolah-olah bingung ini, tak punya kemampuan dalam memberikan solusi buat menyelamatkan usaha yang memiliki ribuan tenaga kerja. Terancam PHK. Lambuh, menteri sama wakilnya mudeng apa ora saya juga nggak tahu. Paham ora ini masalah-masalah yang ada di dunia industri. Lah seiring berjalannya waktu, PHK atau layoff merembet kemana-mana. Ini bagi ngompoles yang nggak percaya, lihat itu sekeliling kita. Ada nggak tetangga kita yang sekarang hanya ada di rumah? Atau sekarang jadi ojol misalnya, atau buka warung, atau ngutang di koperasi RT tambah banyak, kan bisa dilihat. Atau kalau pas pagi apakah lalu lalang tetangga berangkat kerja seramai sebelumnya, kan bisa itu. Itu bisa kita lihat. Maka kalau ini kebalikannya ya banyak PHK yang akan bergulir. Hal lain yang bisa buat ngecek kalau banyak PHK yang dilakukan oleh banyak perusahaan. Adakah pula tetangga kita buka kios misalnya, bikin toko kelontong atau jualan sayur lauk pauk, ini bisa untuk mempertahankan hidup mereka. Itu cara sederhana melihatnya. Dan bila ada, apalagi dengan cakupan yang lebih luas, kita bergeser ke sektor pendidikan. Kalau tadi industri. Apa menteri baru yang diangkat Prabowo sudah mengeluarkan kebijakan progresif? Belas nggak ada ini. Lawang soal PPDB zonasi yang punya tujuan meratakan serapan siswa didik, diminta Wapres buat dicabut kok.
Lalu ujian nasional lagi digodok buat diterapkan kembali. Meski tidak jadi indikator lulus tidaknya seorang siswa. Masih ada rencana ini yang mengagetkan. Selama puasa siswa bakal diliburkan. Sesasi libur, mumet nih orang tua ini. Tambah bodoh ini. Lantas pas konten ini tayang, apa sudah diumumkan atau belum saya nggak tahu. Tapi ini saya dengar rencananya begitu. Bagaimana dengan sektor luar negeri? Terkait hubungan internasional kita. Indonesia tercatat sudah masuk BRICS, BRICS. Tapi apakah itu menguntungkan atau merugikan? Ya entahlah, nggak tahu kita. Bengawan tidak ahli soal itu. Yang pengen tak soroti adalah investasi luar yang masuk ke Indonesia. Dan investasi ini bukan ke IKN loh, bukan. Intinya masuk ke Indonesia saja lah. Untuk memperbaiki perekonomian Indonesia lah. Mempertahankan industri-industri yang sekarang lagi kolab dan bergoyang-goyang. IKN rasa dipikir bubruk ya ben. Kenyataannya ya wes belum bisa digunakan. Lalu dibandingkan sama Malaysia. Mereka malah mampu loh mendatangkan raksasa di dunia teknologi informasi. Alphabet, itu induk perusahaan Google, nanam 32 triliun. Kemudian ada Amazon, 96 triliun. Microsoft naruh 35,4 triliun. Dan ada 66,5 triliun dari Nvidia. Di Vietnam tuh, Apple sudah ambil investasi 45 triliun. Mau tahu? Sudah berapa investor besar nanam di negara kita, di Indonesia? Hah? Owner Nvidia, Jensen Huang, sempat ke Indonesia itu. Ngemper di Blok M. Plus gak naruh duit alias investasi. Keliling-keliling draw itu. Tapi gak naruh duit di Indonesia. Elon Musk. Yang bermarkasnya di Amerika sana. Pernah dikunjungi Jokowi loh. Beberapa dia naruh duit di sini. Ya, berapa? Starlink hanya nitip duit 30 miliar. Dengan jumlah tenaga cuma 3 orang. Padahal di berbagai pemberitaan katanya dia dekat sama Opung Luhut. Alah, ternyata nyatanya ya nggak ngaruh. Lalu ada Apple juga yang disebut bila tidak mau investasi bakal dilarang tuh beredar Apple 16. Lalu tuh barang wis dijadikan beredar, investasinya belum ada. Masih rencana tuh piye. Lalu Bengawan ini sampai lupa ini. Sudah berapa tadi sektor yang tak sebutkan, yang tak kupas? Supaya masyarakat jelas dan paham. Yang jelas, dari yang tak uraikan tadi, sektor apa yang terlihat punya peran? Atau setidaknya berdampak besar. Bingung kan? Rakyat diuntungkan yang sebelah mana? Hal apa? Dampak kepada kepentingan masyarakat, kesejahteraan masyarakat yang mana? Bingung. Nah, lagu ini loh, ngonten sedino pindu, karepku ya eneng sing positif-positif lah. Masyarakat jadi pandai, cerdas, pinter. Biar nggak disangka nyinyir, tapi menemukan sisi positif yang angel banget. Mosok kon ngarang, kon ngapusi untuk menyampaikan pendapat. Ya semua biar jadi paham. Mengapa penilaian ngompol, penilaian Bengawan akhirnya terpaksa tak sematkan tinta merah? Pada 100 hari pemerintahan Prabowo di berbagai aspek dan program. Mergo tak ditemukan catatan progresif di pemerintahan. Serius. Sulit nyari baiknya 100 hari Pak Prabowo, pemerintahan Pak Prabowo saat ini loh. Kecuali nyari siapa pejabat yang tenar, Bengawan iso jawab. Yang paling tenar pejabat di Indonesia ini, di kabinet, ya Budiari. Pengennya ya ada kabar baik lah. Sebab akan mempengaruhi kehidupan rakyat. Ngefek ke kehidupan pribadi Bengawan juga. Itu ya. Sehingga bila ada survei yang datang ke Kompolres, nanya soal kinerja 100 hari Prabowo Gibran, ngerti mesti kita harus menjawab apa. Ini yang saya sampaikan, masyarakat biar paham. Iyalah, kalau nanti ditanya 100 hari Prabowo Gibran, sudah paham. Oke, salam Bengawan, salam Ngompol. Jangan lupa subscribe. Dadah.